Oke, sekarang kita lagi di Lawang Sewu. Nanti kita akan masuk ke Lawang Sewu. Tapi sebelum masuk ke Lawang Sewu, kita makan dulu di sini. Lawang Sewu merupakan sebuah gedung tua di Semarang, Jawa Tengah, yang merupakan kantor dari perusahaan kereta api Hindia Belanda, dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu dikarenakan bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Walaupun sebenarnya pintu yang terdapat di Lawang Sewu ini hanya berkisar 429 pintu saja. Namun karena dahulu tidak bisa menghitung jumlahnya secara pasti, masyarakat menganalogikannya dengan sewu atau 1000 untuk mengungkapkan betapa banyak jumlahnya. Pembangunan gedung yang menghabiskan waktu cukup lama ini berjalan seiringan dengan pembangunan jalur kereta api yang membentang dari Solo hingga Yogyakarta. Namun, gedung ini tak hanya bercerita soal sejarah perkeretaapian saja, melainkan juga peristiwa tragis yang pernah terjadi di masa lalu. Lokasi ini menjadi saksi bisu pertempuran 5 hari di Semarang yang melibatkan pemuda Angkatan Pemuda Kereta Api dan penjajah Jepang. Maka dari itu, pemerintah kota Semarang pada tahun 1992 memasukkan Lawang Sewu sebagai salah satu dari 102 bangunan kuno atau bersejarah di kota Semarang yang patut dilindungi. Saat ini, bangunan tua tersebut telah mengalami tahap konservasi dan revitalisasi yang dilakukan oleh Unit Pelestarian Benda dan Bangunan Bersejarah PT Kereta Api Persero. Banyak cerita tentang hantu yang ada di bangunan kuno ini menjadi buah bibir di masyarakat. Cerita tentang penampakan noni Belanda, misteri teriakan di sumur tua belakang, hingga bau anyir tercium di area bawah tanah Lawang Sewu sudah menjadi bahan konsumsi publik, terutama masyarakat kota Semarang. Penjara bawah tanah di Lawang Sewu, terdapat penjara bawah tanah yang konon jika datang ke tempat tersebut akan menemukan hal-hal yang membuat jantung berdetak lebih kencang. Konon katanya, area ini digunakan sebagai penyekapan tahanan dan mereka dibiarkan berdesak-desakan di area sempit hingga tewas. Selain ada bayangan bermata hijau menyala, ketika mendekati penjara bawah tanah akan tercium bau aneh seperti anyir darah. Bau tersebut erat kaitannya dengan tahanan tewas di dalam penjara karena kehabisan oksigen akibat berdesakan di dalam penjara. Para tahanan tersebut dipaksa masuk dengan posisi jalan jongkok dan berdesakan, lalu direndam oleh air hingga penuh, dan semua tahanan mati mengenaskan. Pintu menuju lokasi bawah tanah atau saluran air sempat dibuka dan pengunjung boleh masuk ke sana. Namun sejak tahun 2014, pintu tersebut ditutup untuk umum demi alasan keamanan. Kini Lawang Sewu sudah menjadi destinasi wisata yang diincar wisatawan dari berbagai daerah. Selain telah dilakukan restorasi, pihak pengelola juga melarang pengambilan gambar atau video dengan konten mistis. Oke, saat ini saya berada di lantai 2 dari gedung Lawang Sewu, dan inilah penampakan dari sisi belakang ya gedung lantai 2 Lawang Sewu. Tidak banyak pengunjung yang mengeksplor area belakang ini ya. Ya, sementara ini adalah lorong-lorong. Jadi lorong di lantai 1 maupun lantai 2 memang sama ya. Jadi ada lorong panjang di sebelah kiri dan sebelah kanan, nanti ada ruangan-ruangan besar ya. Jadi antara lantai 1 dan lantai 2 memang terkesan mirip.
Ini adalah spot yang paling favorit ya kalau menurut saya. Banyak sekali para pengunjung yang mengambil foto di pintu ini karena memang sangat ikonik sekali. Semua pintunya dibuka. Setelah lantai 2 kita bisa turun dari sini ya. Jadi tangganya seperti ini, cukup sempit. Ya, di pojok belakang sudah tersedia musola ya. Jadi digunakan sebagai musola. Dan ini di lantai dasar di bagian belakang dari gedung Lawang Sewu. Kita coba masuk. Ya, seperti ini ya. Nah, ini adalah ruang yang menuju bawah tanah. Sebelumnya memang sempat dibuka, tapi sekarang sudah tidak boleh lagi pengunjung masuk ke bawah dengan alasan keselamatan ya. Nah, jadi kalau sekarang memang lebih banyak ke pameran-pameran yang dipertontonkan ya. Ada telepon yang digunakan pada masa Belanda ya. Ini adalah alat hitung Frieden ya, dan masih terjaga ya. Ini telepon set. Ini juga masih alat-alat komunikasi yang digunakan oleh petugas kereta ya. Telepon kayu made in USA. Dan ini adalah telegraf diproduksi oleh Elliott Brothers London, alat untuk mengirimkan berita dari stasiun ke stasiun. Ini adalah studio foto ya. Jadi di lantai 1 di bagian depan bisa digunakan sebagai tempat untuk berfoto-foto. Oke, itu dia explore kita hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.